Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Melayu di Riau. Adat dan adab Melayu Riau, pemimpin dalam budaya Melayu, bahasa dan sastra, kuliner Melayu Riau, kesenian Melayu Riau, pakaian adat Melayu Riau, nilai azas ekonomi Melayu, dan sistem ekonomi tapak lapan. Yang terakhir adalah ekonomi Melayu dan etos kerja. Yang pertama yaitu kerajaan Melayu di Riau. Semua kerajaan Melayu di Riau ini menunjukkan bahwa masyarakat Riau pada masa lalu itu telah mempunyai peradaban yang tinggi, sehingga orang-orang Melayu sudah dikatakan telah mempunyai ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu agama. Adapun beberapa kerajaan yang ada di Riau yaitu Kerajaan Kandis, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sintong, Kerajaan Kerintang, Kerajaan Gasip, Kerajaan Segati, Kerajaan Bantua, Kerajaan Tambusai, Kerajaan Gunung Sahilan, Kerajaan Indragiri, Kerajaan Rambah, Kerajaan Kunto Darussalam, Kerajaan Kepenuhan, Kerajaan Rokan Empat Koto, dan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Berikutnya adat dan adab Melayu Riau. Tarif adat Melayu Riau. Adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas, suku, dan aturan suatu kesepakatan bersama suatu komunitas untuk mengetahui aktivitas anggotanya dalam hubungan dengan pembuat, sesama manusia, dan lingkungan. Adat yang sebenarnya adat adalah adat asli yang bentuk dalam hukum-hukum alam. Adat yang diadatkan adalah adat hukum, norma, atau adat buah pikiran leluhur yang piawai yang kemudian berperan mengatur lalu lintas pergaulan ubah sesuai dengan kehidupan manusia. Adat yang teradatkan merupakan aturan budi pekerti sehingga membuat kumpulan manusia yang berbudi bahasa. Adat yang teradatkan misalnya aturan panggilan dalam keluarga. 2. Keperbagaian atau keanekaragaman entitas masyarakat adat Melayu di Riau. Pertama, kekerabatan marinial dan patrilineal. 2. Sistem pewarisan. 3. Perlembagaan adat di Riau. Pertama, kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Kekerabatan Melayu berdasarkan kepada unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Di dalam masyarakat Melayu Riau dikenal kelompok kekerabatan yang dikenal dengan sebutan keluarga inti, keluarga luas, keluarga bilateral, dan keluarga unilateral. 2. Sistem pewarisan. Pada dasarnya terdapat perbedaan antara sistem hukum waris adat dan hukum waris Islam. Di dalam hukum waris Islam, anak laki-laki memperoleh bagian 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Sedangkan menurut hukum waris adat, anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang sama. 3. Perlembagaan adat di Riau. Khalifah adalah orang-orang yang menjadi pemimpin di bidang keagamaan dalam masyarakat Melayu batin, merupakan pelaksanaan pemerintahan adat dalam tiap talang atau negeri. Pemimpin dalam budaya Melayu.
Secara harfiah, pemimpin bermakna membimbing atau tuntun. Kepemimpinan adalah suatu proses ketika seseorang memimpin, membimbing, mempengaruhi, atau mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Ilmu diperlukan sebagai bekal untuk memimpin, sedangkan seni diperlukan untuk menetapkan ilmu tersebut sehingga pemimpin dapat berjalan dalam nuansa yang sejuk dan simpatik. Pemimpin adalah seorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya, dan ciri-ciri kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keadaan sehingga orang lain dipimpin dapat terpengaruh dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peran pemimpin. Adat Melayu bersimpati dengan ajaran Islam yang dikemukakan di dalam pepatah adat bersandi syara bersandi kitabullah. Syara mengatakan adat memakai bila beriktikat dengan syara, tegakkan syara. Peranan sebagai pemimpin tidak terlepas dari khalifatullah fil ard, yaitu sebaik-baiknya makhluk di muka bumi adalah yang pada dirinya melekat peran dan tugas yang niscaya, yaitu sebagai pemimpin. Sifat-sifat pemimpin Melayu yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Kepemimpinan. Masyarakat adat adalah masyarakat yang terpelihara dan tersusun oleh nilai-nilai adat. Masyarakat adat terbingkai oleh ketentuan adat sehingga susunan masyarakat terbagi oleh norma-norma adat. Sistem nilai adat dapat bentuk seperangkat norma dan sanksi menjadi panduan, sehingga lalu lintas sosial berjalan dengan harmonis. Berikutnya, bahasa dan sastra. Kesantunan berasal dari bahasa santun, bermakna kepribadian yang halus dan baik. Dalam bahasa Melayu memiliki fungsi yang utuh sebagai berikut: sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan, menerima pesan atau pernyataan pikiran dan perasaan, sebagai petanda jati diri untuk menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut, sebagai cermin budi, yaitu memantulkan gambaran pribadi seseorang sesuai makhluk sosial. Mengenal Arab Melayu. Arab Melayu adalah aksara utama dalam penyebaran bahasa Melayu di Nusantara yang sepantun dengan dakwah syair agama Islam pada abad ke-12 Masehi. Bahasa Melayu berkias. Orang Melayu Riau menggunakan ungkapan-ungkapan khas dalam bahasa Melayu setempat, seperti petatah, petitih, dan peribahasa lainnya. Sastra Melayu. Sastra Melayu mengandung pengertian semua sastra berbahasa Melayu yang pernah ada di sepanjang sejarah, mulai dari tradisi lisan, tradisi aksara, tradisi tulis, dan tradisi kelisanan. 4. Kuliner. Berikutnya kuliner Melayu Riau. Makanan Melayu. Orang Melayu mengatur segala aspek kehidupannya dengan budaya, termasuk hal makanan. Makanan bagi orang Melayu juga menciptakan identitas atau jati diri sebagai seorang Melayu. Cita rasa khas dari suatu makanan dianggap sebagai cerminan budaya sekelompok orang. Penanaman
penanamannya pun sering dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kehidupan orang Melayu. Nilai-nilai dalam makanan. Dalam adat dan adab orang Melayu, nilai-nilai dalam makanan diatur mulai dari tata cara meracik makanan atau pengolahannya. Jenis-jenis memasak makanan Melayu. Yang pertama, panggang, 2 salai, 3 jemur, 4 ubuk, 5 rebus, 6 kukus, 7 goreng, 8 peram, dan terakhir sangrai. Berikutnya kesenian Melayu Riau. Kesenian Melayu adalah ekspektasi dari kebudayaan masyarakat Melayu. Di dalamnya terkandung sistem nilai Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam kebudayaan. Kesenian Melayu menjadikan bagian integral dari institusi adat. Satu, filosofi kesenian Melayu Riau. Kesenian berhubungan erat dengan masyarakat. Bronislaw Kasper Malinowski dan Melville Jane-Hershkovit memaparkan bahwa segala sesuatu yang terdapat pada masyarakat ditentukan oleh kebudayaan dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pendapat ini sejalan dengan kesenian Melayu yang lebih hakiki. Kesenian Melayu mengutamakan nilai kemelayuan, sehingga seni tidak dapat membebaskan diri dari nilai jati orang Melayu. 2. Perkembangan kesenian di Riau. Kesenian di Riau tumbuh, hidup, dan berkembang di pedalaman, di desa-desa terpencil, juga di kota-kota. Kesenian yang tumbuh dan hidup di pedalaman kurang berkembang dan tidak menyebar karena terkurung dalam lingkungannya. Masyarakat mengenal kesenian ini bukan semata-mata sebagai hiburan, tetapi dikaitkan dengan kepercayaan yang bersifat spiritual dan yang difungsikan sebagai penghubung antara manusia di alam nyata dengan penguasa di alam gaib. Jenis-jenis kesenian Melayu. Jenis-jenis kesenian Melayu Riau. Secara umum, kesenian Melayu Riau dapat dikelompokkan dalam 5 cabang seni, yaitu seni tari, seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni sastra. Berikutnya pakaian adat Melayu Riau. Asal-usul pakaian Melayu Riau. Pakaian merupakan simbol budaya yang menandakan perkembangan, akulturasi, dan kekhasan budaya tertentu. Pakaian tradisional Riau terdiri dari pakaian harian dan pakaian resmi atau adat. Pakaian harian dipakai setiap hari, baik oleh anak-anak, dewasa, maupun orang tua. Jenis-jenis pakaian Melayu Riau. 1. Pakaian adat resmi. 2. Pakaian upacara adat. 3. Pakaian upacara pernikahan. 4. Pakaian adat tradisi Riau. 5. Pakaian adat orang tua. 6. Pakaian adat dewasa. 7. Pakaian adat anak-anak. Nilai-nilai dalam pakaian adat Riau. 1. Nilai sosial. Pakaian adat Riau menjadi sumber atau simbol penanda dari status sosial masyarakatnya. Pakaian adat itu menjadi media untuk menyatukan masyarakat. 2. Nilai budaya.
Pakaian adat adalah salah satu produk budaya modern yang semakin hari semakin memiliki banyak modal. Pakaian adat dari Riau adalah warisan budaya dari nenek moyang yang harus dilestarikan. Melestarikan pakaian tradisional sama saja dengan melestarikan kekayaan budaya Melayu yang sudah turun-temurun sejak zaman dahulu. Nilai-nilai tradisi. Pakaian adat yang digunakan dalam upacara tradisional telah menjadi tradisi selama bertahun-tahun secara turun-temurun. Tradisi ini telah menjadi ciri-ciri khas dari keunikan dan komoditas yang ada di dalam masyarakat Melayu Riau. Keunikan dan filosofi pakaian adat Riau. Pakaian adat memang selalu memiliki makna dan filosofi tersendiri yang harus diketahui oleh setiap bangsa Indonesia. Filosofi dari pakaian adat Riau adalah pada warnanya. Setiap warna memiliki makna tersendiri. Berikutnya, nilai azas ekonomi Melayu dan sistem ekonomi tapak 8. Perdagangan dalam budaya Melayu Riau merupakan bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan berdagang dan menjual beli tidak hanya dilakukan raja atau sultan, tetapi juga masyarakat. Mata pencarian masyarakat Melayu Riau diantaranya adalah pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan berdagang. Tapak 8 adalah sebutan sumber mata pencarian yang terdiri 8 tapak atau titik mata pencarian atau 8 sumber pendapatan. Tujuan tapak 8 dan presuk di atas selain untuk keberagaman sumber pendapatan juga sekaligus taktik menghadapi kegagalan atau krisis akibat hanya bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Untuk antisipasi pada saat kritis dan jaminan berlangsung hidup keluarga dan perekonomian masyarakat. Yang terakhir, ekonomi Melayu dan etos kerja. Sistem ekonomi Melayu. Bagi orang Melayu yang tinggal di desa, mayoritasnya menjalankan aktivitas pertanian dan menangkap ikan. Aktivitas pertanian tersebut mengusahakan tanaman padi karet, kelapa sawit, kelapa, dan tanaman campuran. Orang Melayu yang tinggal di kota kebanyakan bekerja dalam sektor dinas sebagai pekerja di sektor perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan lain-lain. Sistem mata pencarian masyarakat Melayu. Pada umumnya, penduduk di samping melakukan pertanian bahan makanan, juga melakukan pertanian perkebunan yang terdiri dari perkebunan karet. Selain itu, khususnya daerah di seberang pantai, mata pencarian perdagangan mempunyai jumlah yang cukup besar. Ini disebabkan oleh daerah ini letak di tepi Batang Kuantan yang merupakan jalur komunikasi antar daerah. Etos dan etika kerja orang Melayu. Masyarakat Melayu dulunya memiliki etos yang disebut semangat kerja, yang tinggi semangat, yang mampu hasrat dan martabat kaumnya, untuk duduk sama rendah, tegak sama tinggi, dengan masyarakat dan dengan bangsa lainnya. Sedangkan etos kerja masyarakat Melayu yang lazim disebut dengan pedoman kerja Melayu diakui oleh para ahli karena hal ini sangat detail dengan etos kerja yang universal, terutama di dunia Islam. Pandangan orang Melayu terhadap harta. Pandangan orang Melayu terhadap harta benda pada umumnya sangat berpengaruh oleh ajaran Islam, sehingga
Tram-tram yang digunakan untuk menjadi harta tersebut banyak mengandung simbol-simbol Islam. Mengenai harta benda, pada pandangan orang Melayu yang utama ialah berkah dan bukan jumlahnya. Baiklah, sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.